3 kali mangkir dalam panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Riza Khalid akan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang dan menerbitkan red notice. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebelumnya juga telah mencabut paspor milik Riza Khalid. Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Riza Khalid 3 kali mangkir dalam panggilan pemeriksaan penyidik Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menyebut Riza Khalid yang terdeteksi berada di Malaysia berpotensi dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO dan masuk red notice Interpol. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Interpol untuk mendapatkan persetujuan penerbitan red notice. Tidak ada konfirmasi kehadiran yang bersangkutan. Kan kemarin dijadwalkan pemanggilan yang ketiga. Yang jelas penyidik akan segera melakukan langkah-langkah hukum ke depannya. Ya mungkin nanti sekalian bisa melakukan penetapan DPO-nya nantinya dengan juga red notice. On proses, betul. Dalam on proses. Sebelumnya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mencabut paspor milik Riza Khalid yang terdeteksi berada di Malaysia. Meski demikian, Agus tidak menyebutkan sejak kapan Riza Khalid berada di Malaysia. Date-nya terpantau di mana gitu? Kalau nggak salah masih di Malaysia ya? Masih di Malaysia. Diketahui keberadaan Riza Khalid kini menjadi sorotan usai Kejaksaan Agung menetapkan mantan petinggi Petral ini sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan KKKS tahun 2018-2023. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Agung menyita mobil mewah milik tersangka kasus korupsi pengadaan minyak mentah Riza Khalid. Riza Khalid akan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang karena 3 kali mangkir dari panggilan penyidik. Dan berikut liputan jurnalis iNews Jessica Winoto dan Tri Julianti. Saat ini di belakang saya sudah ada 5 unit mobil mewah yang telah disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina yang dilakukan pada hari Senin malam, tepatnya pada 4 Agustus 2025. Yang mana informasinya penggeledahan dan penyitaan ini dilakukan di 3 tempat yang berbeda. Ya, salah satunya ada di lokasi salah satu kediaman pihak yang berafiliasi dengan salah satu tersangka pada kasus ini, yaitu tersangka atas nama Muhammad Riza Khalid. Yang mana pemirsa dapat melihat bahwa di belakang saya ini udah ada 1 unit mobil mewah yang bermerek Toyota Alphard yang telah disegel juga oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sementara di sebelahnya pemirsa sudah ada juga 1 unit mobil mewah yang bermerek Mini Cooper berwarna putih. Dan dari kedua mobil ini pun ada pun juga 3 unit mobil mewah lainnya, yaitu yang bermerek Mercedes-Benz tetapi dengan tipe mobil yang berbeda-beda. Dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa selain dari 5 unit mobil mewah ini, tim penyidik telah berhasil menyita juga berupa uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar dan juga beberapa mata uang asing lainnya. Tetapi untuk informasi terkait dari jumlah atau nominal pastinya pada uang tersebut masih belum diketahui lebih lanjut karena memang masih dalam proses konfirmasi dengan pihak bank, termasuk dengan salah satu tersangka yang bernama Muhammad Riza Khalid. Yang mana informasinya untuk Riza Khalid ini telah dipanggil oleh tim penyidik untuk diperiksa dalam status tersangka sebanyak 3 kali, tetapi seluruh panggilan tersebut tidak diindahkan atau tidak dipenuhi oleh Riza Khalid. Sehingga memang informasinya kemungkinan Riza Khalid akan ditetapkan sebagai DPO atau daftar pencarian orang dan juga dimasukkan ke red notice Interpol. Sehingga informasinya juga dari tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia bahwa sudah dalam proses koordinasi dengan Interpol untuk persetujuan penerbitan red notice terhadap salah satu tersangka pada kasus ini, yaitu Riza Khalid. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka perkara beras oplosan. 3 tersangka itu belum ditahan karena dianggap kooperatif. Satgas Pangan Polri menetapkan tersangka perkara beras tidak sesuai standar mutu pada kemasan atau oplosan. Beras tersebut adalah produksi PT PIM pada 4 merek, yaitu merek beras Sania,
Fortune, Sofia, dan Sip. Polisi menemukan bukti beras tidak sesuai standar mutu hingga kasus ini naik ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang tersangka. Meski demikian, ketiga tersangka belum ditangkap oleh polisi karena dianggap kooperatif. Terhadap ketiga tersangka tersebut cukup kooperatif dalam proses penyidikan sebagai pertimbangan, sehingga kita belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan sampai dengan tadi malam. Sesuai jadwal mereka hadir memenuhi panggilan kita untuk melakukan pemeriksaan. Selain 3 tersangka yang ditetapkan oleh Satgas Pangan, sebelumnya polisi juga telah menangkap pelaku pengoplos beras di Pekanbaru Riau. Pelaku adalah distributor beras yang mengoplos dagangannya untuk meraup keuntungan. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram. Padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktik curang telah diperiksa polisi. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Berikut merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Sentra Pulen, beras premium Sentra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Sentra Pulen dan Sentra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Jaya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koki produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elepas Maximus dan Slip Hammer produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek 2 Koki dan beras Subur Jaya produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi dan Medium Pandan Wangi produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat dihimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan.